Halo teman-teman, kita hari ini akan berburu cari mobil bekas ya. Kita akan cari mobil Swift. Kita akan lihat di showroom yang ada di kota Kediri ya. Cuaca lagi hujan, kita bersiap-siap. Kita isi bensin dulu karena kita mungkin akan menempuh 2-3 jam menuju kota Kediri karena kita lewat jalur tol ya. Dan semoga barangnya yang ada di showroom Kediri itu nanti bagus, jadi bisa langsung kita bawa pulang. Ini kita sudah mau sampai, tapi lalu lintas masih macet. Semoga tidak sia-sia jauh-jauh dari Surabaya ke Kediri, bisa dapat unit yang bagus. Akhirnya kita sampai juga, kita sudah sampai showroom, dan Mas Heri sedang mengecek unitnya ya. Kita cek secara fisik dulu karena cuaca di luar hujan, masih belum bisa test drive, jadi kita cek fisik-fisiknya saja dulu. Elektroniknya juga kita cek-cek dulu. Secara tampilan mobilnya bagus, moga-moga bisa kita bawa pulang. Untuk fungsi-fungsi tombol dan fungsi klaster semuanya nyala, kelistrikan juga nyala dengan baik, bodinya juga bagus. Setelah dicek, proses nego pun berjalan dan akhirnya kita deal di harga 73 juta. Dengan harga 73 juta kita sudah dapat free pajak sampai tahun depan dan biaya balik nama sekalian di plat L ya, sesuai domisili. Bagus, harga juga bagus, sudah plus balik nama. Jadi kita minta kesempatan untuk tes jalan, tes drive di jalan karena masih hujan. Kita nunggu hujan reda. Terima kasih nanti kita akan bawa perjalanan ke Surabaya untuk tes. Kita diberi STNK untuk tes jalan. Kita cocokkan dulu nomor rangkanya. Sama sekalian kita cek nomor mesinnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita bisa mencoba hasil buruan kita. Kita diberi kesempatan untuk test drive ya. Kalau mau ngecek mobil bekas itu, apalagi Matic, kita harus cek yang pertama adalah transmisinya, Maticnya. Untuk mengeceknya kita bisa on-kan dulu. Setelah kita on-kan, kita pencet rem. Dalam keadaan mati, kita coba geser transmisinya, apakah itu halus ke D, N, R, ke D3, 2, dan ke L. Apakah ada yang mengganjal atau hentakan? Kalau ini masih lancar ya.
bisa lancar. Oke. Dan yang kedua, kita bisa hidupkan. Oke. Kalau untuk matic yang bagus, waktu mengoper itu tidak ada hentakan ya. Kita coba pencet rem, kita coba ke R, ke N, ini masih nggak ada hentakan sama sekali ya. Ke D, D3, ke D2, semuanya lancar. Dan yang kita pastikan kalau ini L, di depan juga harus L. Kalau ini kita geser ke D2, itu pasti harus D2. Kalau tidak sama berarti ada yang bermasalah ya. D3 ke D3, kita ke N, menunjukkan ke N, kita ke R, juga menunjukkan ke R, kita ke parking, dia juga menunjukkan ke parking. Dan matic yang bagus, kalau kita ke oper ke N, dia dan kita lepaskan rem, dia akan jalan merayap. Nah, kita coba lepaskan. Nah, ini masih jalan merayap ya, masih bisa jalan, kita lihat. Nah, kalau dia sudah nggak bisa jalan waktu rem dilepaskan, itu berarti ada yang bermasalah ya. Lebih baik kita nggak ambil unit itu. Sekarang kita coba ke D, dan tanpa gas ya, kita lepaskan rem, apakah dia jalan? Dan ini jalan ya, dia bisa merayap. Kalau untuk secara simpelnya, mobil ini masih layak untuk dibeli. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita harus test drive ya. Kita coba di D, kita buat jalan. Kita lihat perpindahan maticnya, apakah halus, apakah waktu ngoper dia jendul, lompat-lompat. Lebih baik kita tidak membeli ya, kita cari unit yang lain. Ini kita coba jalan sambil mengecek kaki-kakinya apakah ada yang bunyi. Oke. Kita bisa lihat cara mengopernya, maticnya halus atau tidak. Dan untuk kita tarik aja dia sangat responsif ya. Kita sangat responsif. Nah, kita harus coba gaspol di sini ya. Apakah dia responsif? Oh, ini masih sangat bagus ya, ini responsif. Pengoperan giginya pun sangat halus, apalagi CVT. Kalau CVT pengoperannya harus sangat halus, nggak boleh ada hentakan. Kaki-kaki untuk dibuat di jalan, paving pun tidak bunyi. Kita bisa cek untuk kecepatan 40, kita coba tarik. Kalau sampai 40 dia nggak ada yang bunyi-bunyi, berarti kaki-kaki nggak ada masalah ya. Oke. Masih lancar. Mesin juga halus. Dari dalam kabin nggak kedengaran, kabin pun nggak ada bunyi-bunyi yang aneh. Oke. Untuk steering, power steeringnya pun juga masih sangat ringan ya, jadi dia nggak berat. Kalau ini sih bagus ya, kita coba lagi. Oke, kita tarik ya, apakah responsif? Oh, hampir nggak kerasa ya operan giginya ya, padahal ini mobil tahun 2006, jadi masih sangat rawat ini. Nggak ada bunyi aneh, semuanya halus. Cuma di dashboard kanan ini ada yang bunyi, mungkin ada yang lepas bingkatnya. Itu sih gampang gitu. Kalau selama kaki-kaki normal ya sama mesin, apalagi maticnya ya Pak.
Setelah itu kita bisa coba cek fisik mesinnya. Untuk mesin dalam keadaan hidup, apakah dia bergetar terlalu kencang atau tidak, dan kita lebih mendengarkan ya suaranya. Kalau iramanya rata kayak gini, itu berarti normal ya. Biasanya ada yang pincang, itu mungkin ada beberapa busi atau komponen yang rusak. Dan kita lihat di bagian bawah ini, apakah ada rembesan oli atau tidak. Di bawah apakah ada rembesan oli. Kalau ini kering ya. Lalu kita bisa cek untuk sasisnya ya, sasis depan apakah dia pernah kejadian laka atau tidak, kejadian seperti repair ulang. Kalau ini enggak ya, cuma ini aja patah, mungkin karena usia yang udah lama. Kalau dari segi depan sih ini bagus ya, tulang-tulangnya masih kenceng semuanya. Mesin juga bagus. Elektrik nyala semuanya. Elektriknya lancar semua. Lalu kita bisa cek untuk karet-karet ini ya. Kalau masih dia sudah mudah dilepas, berarti itu kita harus curiga. Kalau ini masih kenceng ya, masih sangat kenceng karetnya. Nah, dan ini belum ada tanda-tanda bekas repair. Kalau ini masih bawaan pabrik seperti ini. Kalau ini udah ada yang tanda-tanda repair, dia pasti akan kelihatan. Nggak mungkin bisa kembali rapi seperti ini. Kita harus cek semua bagian di belakang karet-karetnya. Untuk tulang-tulang kap ini juga masih belum ada tanda-tanda repair. Kalau di sini ada tanda-tanda repair, pasti akan kelihatan ya. Nggak akan mungkin bisa serapi bawaan pabrik seperti ini. Jadi mungkin kita akan ambil unit ini untuk operasional transportasi persewaan mobil ya. Nanti kita akan upgrade mobil ini, kita akan ganti velg racing mungkin kayak ini, dan kita ganti headlamp dan stop lampnya kita akan ganti. Mungkin warna juga kita akan ganti. Kita akan ganti warna biru nantinya biar lebih sporty dengan velg racing. Untuk lampunya kenapa kita ganti, karena lampunya yang sebelah kanan ada retak dan diberi skotlet aja sama dealernya. Jadi nanti kita akan ganti baru yang model yang lebih bagus. Bodinya juga hanya dikit ya yang bekas perbaikan, cuma di fender kanan kiri saja. Udah saya cek tadi, yang lainnya masih kaleng. Dan lampu depannya udah mulai kusam, kita juga akan ganti lampu headlampnya. Untuk headlamp kita ganti yang lebih bagus nanti, yang ada smoke hitamnya. Kalau ini kan putih bening, kita akan ganti yang dalamnya hitam biar lebih sporty. Sampai di sini dulu, terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye.